adik-adik, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika hari ini. Pada kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi penjumlahan pecahan. Tujuan pada pembelajaran kita kali ini, melalui permasalahan yang kakak berikan, adik-adik mampu memahami penjumlahan pecahan dengan benar. Mari mengamati permasalahan yang diberikan. Edo membawa buah melon 1/4 bagian. Beni membawa melon 1/2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kalian menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Selanjutnya, agar adik-adik memahami operasi penjumlahan pecahan, kita bisa menggunakan sebuah kertas. Yang pertama, buatlah pecahan 1/4 bagian dari kertas lipat. Nah, adik-adik bisa menggunakan sebuah kertas, kemudian membagi menjadi 4 bagian. Dan satu bagian itu menunjukkan 1/4. Kemudian, buatlah pecahan 1/2 bagian dari kertas lipat. Ambillah sebuah kertas, kemudian lipatlah menjadi 2 bagian, sehingga satu bagian menunjukkan pecahan 1/2. Selanjutnya, perhatikan 1/2 bagian kita bagi menjadi 2. Maka setiap bagian menunjukkan 1/4. Jadi kita bisa dapatkan pecahan senilai dari 1/2 sama dengan 2/4. Nah, adik-adik, kita bisa menuliskan bentuk 1/2 tambah 1/4 sama dengan 2/4 tambah 1/4 sama dengan 3/4. Jadi, pecahan dari gabungan buah melon tersebut adalah 3/4. Bagaimana adik-adik? Bisa paham kan penjelasan kakak? Nah, dalam mengerjakan soal penjumlahan pecahan, kita sering menemukan ada pecahan yang penyebutnya sama, ada juga yang berbeda. Langkah selanjutnya kita akan mempelajari penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Jika penyebut telah sama, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya. Contoh, 4/9 tambah 2/9. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 9, maka kita menjumlahkan pembilang dari kedua pecahan tersebut, yakni 4 ditambah 2/9 sama dengan 6/9. Yang kedua, penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Jika penyebut berbeda, maka langkah yang harus kita lakukan ialah menyamakan dulu penyebutnya, lalu dijumlahkan. Dan untuk menyamakan penyebut dapat dilakukan dengan menggunakan KPK. Adik-adik bisa menonton video kakak sebelumnya bagaimana menentukan KPK dari bilangan-bilangan yang ditentukan. Contoh 1, Siti memiliki pita 3/4 meter, sedangkan Beni memiliki pita 7/8 meter. Jika pita mereka disambung, maka panjang maksimal hasil pita sambungan adalah titik-titik meter. Mari kita menyelesaikan contoh ini bersama-sama.
Pecahan 3/4 ditambah 7/8. Pada kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 4 dan 8. Maka untuk menyamakan penyebutnya, kita harus mencari KPK dari 4 dan 8. Mencari KPK, kita mencari terlebih dahulu kelipatan dari bilangan 4 dan 8. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 8 adalah 8. Selanjutnya, kita samakan penyebut 3/4 dan tambah 7/8 dengan 8. 8 dibagi 4, 2 dikalikan dengan pembilangnya 3. Tambah 8 dibagi 8, 1 dikalikan dengan pembilangnya 7. Sama dengan 3 dikali 2, 6/8 tambah 7 dikali 1, 7/8. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Jadi 6 ditambah 7 sama dengan 13. Contoh yang kedua, kerjakan penjumlahan pecahan di bawah ini. A. 2/6 tambah 3/6. B. 10/15 ditambah 3/15. C. 4/5 tambah 3/4. D. 2/6 tambah 1/4. Mari kita menyelesaikan contoh ini bersama-sama. Bagian A, 2/6 tambah 3/6. Perhatikan bahwa penyebutnya sudah sama, maka tugas kita adalah menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Bagian B, 10/15 tambah 3/15. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita menjumlahkan pembilangnya. 10 ditambah 3/15 sama dengan 13/15. Bagian C, 4/5 tambah 3/4. Perhatikan bahwa penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK dari 5 dan 4. Kita mencari kelipatan dari 5, yakni 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Kelipatan dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 4 adalah 20. Selanjutnya, kita menyamakan penyebut dari 4/5 tambah 3/4 dengan 20. 20 dibagi 5, 4 dikalikan dengan pembilangnya, yaitu 4. Selanjutnya, pecahan kedua, 20 bagi 4, 5 dikalikan dengan pembilangnya, 3. Sama dengan 4 dikali 4, 16/20 ditambah 3 kali 5 sama dengan 15/20. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita menjumlahkan pembilangnya. 16 ditambah 15 sama dengan 31/20. Bagian D, 2/6 tambah 1/4. Karena penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 6 dan 4. Kita menentukan kelipatan dari 6, yakni 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Kelipatan dari 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Jadi KPK dari 6 dan 4 adalah 12.
Selanjutnya kita menyamakan penyebut dari 2/6 tambah 1/4 dengan 12. 12 dibagi 6, 2 dikalikan dengan pembilangnya yaitu 2. Pecahan kedua 1/4, 12 dibagi 4, 3 dikalikan dengan pembilangnya 1. Kita dapatkan 4/12 tambah 3/12. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, sehingga kita dapatkan 7/12. Sekarang tugas adik-adik di rumah untuk mengerjakan beberapa soal yang sudah kakak siapkan. Soal nomor 1, kerjakan penjumlahan pecahan di bawah ini. A. 4/10 tambah 2/10. B. 7/14 tambah 5/14. C. 4/7 tambah 5/9. D. 6/8 ditambah 5/10. Soal nomor 2, Maya dan ibunya pergi berbelanja di pasar Impresoe. Mereka membeli 1/2 gula pasir dan 3/4 kg terigu. Berapa jumlah seluruh belanja mereka? Nah, adik-adik, dari pembelajaran kita hari ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. 1. Penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Jika penyebut telah sama, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya. Contoh, 4/9 tambah 2/9 sama dengan 4 ditambah 2/9 sama dengan 6/9. 2. Penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Jika penyebut berbeda, maka samakan dulu penyebutnya lalu dijumlahkan. Untuk menyamakan penyebut dapat dilakukan dengan menggunakan KPK.